Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, melanjutkan kajian kita di channel YouTube MZT Malang Raya, yang mana pada kesempatan kali ini kita masuk pada fasal yang baru dari kitab Fathul Qorib, yang mana fasal kita kali ini menerangkan tentang Al-Qasmu dan juga menerangkan tentang An-Nusyuz, yaitu dari yang maksudnya qasmu adalah hukum atau ketentuan-ketentuan tentang membagi jatah inap ketika seorang laki-laki itu memiliki istri yang lebih dari satu. Begitu juga membahas tentang hukum-hukum tentang nusyuz. Nusyuz itu adalah bentuk tindakan dari pihak istri ketika istri ini melanggar aturan-aturan atau perintah-perintah dari suaminya. Maka istri yang seperti ini disebut perbuatan istri yang seperti ini disebut dengan perbuatan nusyuz. Sedangkan pelakunya, yaitu si istri yang melanggar, itu juga diistilahkan dengan sebutan nasyizah. Nah, ini fasal yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah yang seperti demikian. Ketika kami membuka atau menerangkan fasal yang seperti ini, dari beberapa jamaah atau pengikut kajian munakahat yang kami adakan, beberapa jamaah putri, jamaah perempuan itu kadang juga bertanya, apakah memang bentuk pelanggaran itu hanya terjadi pada orang perempuan saja? Lalu kemudian pihak suami itu tidak ada ketentuan-ketentuannya. Ketika mereka melanggar, ketika mereka melakukan perbuatan yang tidak baik, apakah tidak ada ketentuannya juga? Kami menjawab, ada. Orang laki-laki atau suami yang melakukan suatu bentuk pelanggaran itu diistilahkan dengan sebutan dayus. Jadi kalau pelanggaran yang dilakukan oleh istri disebut dengan nusyuz, tapi kalau pelanggaran yang dilakukan oleh suami diistilahkan dengan sebutan dayus. Apa yang dimaksud dengan dayus? Orang laki-laki atau suami yang melakukan dayus adalah mereka para suami yang membiarkan kemungkaran-kemungkaran terjadi pada rumah tangganya, baik itu istrinya atau anak-anaknya. Keluarga yang hidup bersama dia, lalu mereka melakukan suatu perbuatan kemungkaran, namun kemudian oleh si suami dibiarkan saja, atau bahkan malah didukung, maka suami yang model seperti ini diistilahkan dengan sebutan dayus. Yang perlu kita renungkan, perlu kita ingat adalah salah satu riwayat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, beliau pernah menyampaikan, mengingatkan kepada kita semuanya selaku umat beliau. Beliau menyatakan, ad-dayus mal'unun walau mata fi jawfil Ka'bah. Orang laki-laki yang dayus, orang laki-laki para suami yang membiarkan kemungkaran terjadi di dalam rumah tangganya, entah itu terjadi pada istrinya atau anak-anaknya, dan dibiarkan saja, mal'unun walau mata fi jawfil Ka'bah, maka orang laki-laki yang seperti ini akan mendapatkan laknat, mendapatkan petaka dari Allah, walau mata fi jawfil Ka'bah, walaupun dia meninggal di dalam Ka'bah. Ini merupakan suatu ancaman yang cukup berat bagi para suami yang membiarkan kemungkaran-kemungkaran terjadi di dalam rumah tangganya. Sehingga kita bagi para suami perlu untuk memperhatikan bagaimana kondisi keluarga kita di rumah. Jangan sampai istri-istri kita melakukan kemungkaran, namun kemudian kita sebagai suami membiarkannya. Jangan sampai anak-anak kita melakukan kemungkaran, baik itu anak-anak kita yang laki-laki maupun terutama yang perempuan, lalu kemudian kita membiarkannya. Atau bahkan malah mendukung perbuatan kemungkaran-kemungkaran tersebut. Contoh misalnya, ketika kita tahu istri kita atau anak-anak kita tidak melaksanakan sholat, maka kemudian kita membiarkannya. Hal yang seperti ini merupakan salah satu bentuk perbuatan dayus. Karena kita sebagai suami atau kita sebagai kepala rumah tangga memiliki tanggung jawab besar untuk mengarahkan mereka semuanya menjadi orang-orang yang melaksanakan sholat. Contoh yang lain misalkan, kita melihat istri kita membuka auratnya. Kita melihat anak-anak kita, laki-laki maupun perempuan, membuka auratnya. Lalu kemudian kita diam saja.
kita membiarkannya, atau bahkan malah mendukung perbuatan-perbuatan yang seperti itu, maka kita sebagai suami, kita sebagai kepala rumah tangga, penting untuk merenungkan ancaman atau peringatan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW, karena hal itu merupakan salah satu perbuatan dosa-dosa besar atau bentuk kemungkaran-kemungkaran yang lainnya. Oleh karena itu, sesuai dengan maksud dan tafsiran dari salah satu ayat di dalam Al-Qur'an, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum naro." Yang kalau ditranslate ke bahasa Indonesia, selamatkanlah diri kalian dan juga keluarga-keluarga kalian dari siksa api neraka. Salah satu riwayat tafsir tentang ayat tersebut yang bersumber dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, begitu juga dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Beliau memberikan keterangan tentang maksud ayat itu dengan menyatakan yang dimaksud dengan qu anfusakum wa ahlikum naro adalah alimuhum wa adibuhum. Ajarilah keluargamu itu, didiklah istri-istrimu, didiklah anak-anakmu, sehingga mereka semuanya mengerti tentang syariat Allah. Mereka mengerti tentang aturan-aturan yang telah diwariskan oleh Rasulullah SAW. Jangan sampai mereka buta tentang najis suci. Jangan sampai mereka buta tentang rukun-rukun sholat. Jangan sampai mereka tidak mengerti tentang wudhu. Jangan sampai mereka itu buta tentang mandi janabah. Tidak mengerti bagaimana caranya mensucikan diri dari najis, mensucikan rumahnya dari najis. Jangan sampai seperti itu. Merupakan kewajiban kita sebagai kepala rumah tangga untuk mendidik mereka semuanya tentang hal-hal yang wajib, hal-hal yang sunnah, anjuran-anjuran yang bersumber dari Allah dan juga dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ajarilah mereka tentang akhlak, ajarilah mereka tentang sopan santun, bagaimana caranya mereka bergaul dengan orang yang lebih tua, bagaimana caranya mereka bergaul dengan keluarganya, bagaimana mereka bergaul dengan tetangganya, bagaimana caranya mereka bergaul dengan teman-temannya. Misalkan juga seorang istri misalkan, bagaimana caranya dia harus bergaul dengan tetangganya, dengan sama familinya, dengan teman-temannya. Ini merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang suami, sebagai seorang kepala rumah tangga, untuk mengarahkan mereka semuanya menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Lebih jauh daripada itu, keterangan yang bersumber dari Imam Ghazali yang disebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahwasannya ada salah satu riwayat yang menyatakan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah ahluhu wa auladuh, yang artinya hal pertama kali yang akan dihisab atau dipertanggungjawabkan, dimintai pertanggungjawaban dari Allah kepada kita selaku suami, kepada kita selaku kepala rumah tangga adalah tentang istri dan anak-anaknya. Dalam riwayat itu kemudian diceritakan ketika ada seorang suami yang dia itu rajin ibadah ketika masa hidupnya. Dia rajin tekun melaksanakan ketaatan-ketaatan, yang mana dari perbuatan ini Allah Subhanahu wa taala membalasnya untuk masuk ke dalam surga. Namun setelah orang ini berjalan di surga, berjalan menuju surga, giliran berikutnya ketika dia ditanya kenapa kamu tidak sholat, kenapa kamu tidak puasa, kenapa kamu tidak zakat dan seterusnya, orang-orang ini mengatakan, ya Allah, bukan kami ini tidak mau melaksanakan sholat, bukan kami tidak mau melaksanakan wudhu dan seterusnya, tapi kami tidak mengerti tentang wudhu, kami tidak mengerti tentang sholat. Ditanya lagi oleh malaikat, kenapa kamu tidak mengerti? Mereka menjawab, karena kami tidak pernah diajari oleh orang tua kami. Sehingga kemudian orang ini yang dihisab ini ditanya lagi, yang mana orang tuamu? Yang mana bapakmu? Mereka menunjuk orang yang barusan berjalan menuju surga itu adalah bapak kami. Sehingga kemudian si laki-laki yang berjalan menuju surga ini ditarik lagi oleh Allah, diturunkan lagi oleh Allah, sehingga mereka semuanya bersama-sama dimasukkan oleh Allah ke dalam siksa api neraka. Hal yang seperti ini tidak mungkin kita inginkan. Kita semuanya menginginkan supaya kita bisa selamat dunia sampai di akhirat nanti. Kita, anak-anak kita, keluarga kita, istri-istri kita, orang-orang yang kita cintai, bersama-sama bareng-bareng masuk ke dalam surga dengan guru-guru kita, orang tua kita, bahkan kita juga berharap bisa masuk ke dalam surga berjalan bersama-sama di belakang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, dari himbauan yang seperti ini, dari pemahaman yang seperti ini, penting bagi kita semuanya untuk mulai mengetuk hati kita menjadi orang-orang yang sadar,
menjadi orang-orang yang kembali ke jalan Allah dan kembali kepada jalan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi orang-orang yang seperti demikian. Dan kami mengingatkan sekali lagi, barangkali mungkin ada pertanyaan atau ada keterangan yang kurang jelas, bisa disampaikan melalui kolom komentar atau nomor admin yang telah tertera. Mudah-mudahan ini semuanya bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.